Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Kalsum, NPM 10119144 dari manajemen C3. Di sini saya akan menjelaskan materi dari rekrutmen dan seleksi kerja dari mata kuliah manajemen SDM. Tugas ini ditunjukkan untuk melengkapi tugas akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari rekrutmen itu sendiri. Baik, rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Dan di sini menurut Handoko, rekrutmen merupakan proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Untuk mendapatkan calon karyawan yang berkualitas, maka perusahaan harus dapat melakukan proses rekrutmen yang baik. Adapun manfaat dari rekrutmen adalah memiliki fungsi sebagai the right man on the right place, di mana hal ini menjadi pegangan bagi para manajer dalam menempatkan tenaga kerja yang ada di perusahaan. Berikut akan saya sampaikan tujuan-tujuan dari rekrutmen itu sendiri. Tidur malam minum es teh 1 gelas, ingat mantan punya juga berkelas. Dingin malam semakin suasananya ganas, kutukan mantan masih teringat jelas. Tipis manis ku coba ramah. Baik, dan di sini juga dijelaskan ada faktor organisasional yang beberapa kebijakan yang mungkin menjadi kendala dalam proses rekrutmen, antara lain yaitu yang pertama, kebijaksanaan promosi dari dalam. Yang dimaksud adalah dengan kebijaksanaan ini, lowongan-lowongan yang ada diisi oleh para pekerja yang sudah menjadi karyawan organisasi. Tentunya para pencari tenaga tidak usah lagi mencari sumber-sumber tenaga di luar organisasi, sehingga kemungkinan memperoleh tenaga kerja yang baru dengan pandangan yang baru, pendekatan baru, keahlian dan keterampilan baru sangat terbatas. Berikutnya adalah kebijaksanaan tentang imbalan. Di sini dengan kebijaksanaan ini para pencari tenaga kerja baru hanya dapat menawarkan tingkat penghasilan tertentu kepada para pelamar berdasarkan kebijaksanaan yang berlaku bagi organisasi. Dan yang berikutnya adalah kebijaksanaan tentang status kepegawaian. Yang dimaksud adalah kebijaksanaan ini ialah ketentuan tentang apakah para pegawai harus bekerja penuh bagi organisasi ataukah dimungkinkan bekerja untuk separuh waktu. Di sini dengan kebijaksanaan seperti ini, para pencari tenaga kerja hanya mencari pelamar yang bersedia bekerja secara purna waktu bagi organisasi yang akan memperkerjakannya. Kemudian ada juga rencana sumber daya manusia. Baik, di sini adalah rencana ini memberi petunjuk tentang lowongan yang bagaimana sifatnya, yang diisi dari dalam, dan lowongan yang bagaimana akan diisi melalui rekrutmen dari luar. Seperti itu. Dengan rencana demikian akan membatasi langkah dan tindakan para pencari tenaga kerja. Mereka harus mematuhi apa yang telah ditetapkannya juga. Di sini juga dijelaskan bahwa calon tenaga kerja yang akan direkrut dapat diambil dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Contoh kurva rekrutmen. Jadi ada 1.600 calon pelamar yang mengirim surat lamaran. Kemudian akan diseleksi lagi menjadi 200 calon pelamar kandidat dipanggil untuk tahap seleksi. Kemudian berikutnya disaring lagi menjadi 100 orang kandidat dipanggil untuk tahap seleksi kedua. Dan yang terakhir yang diterima yang terakhir adalah pelamaran menjadi 20 orang, yaitu pelamar yang diterima kerja. Seperti itu. Di sini juga terdapat penjelasan dari external recruitment.
adalah proses mencari kandidat karyawan di luar perusahaan. Cara ini biasanya dilakukan dengan memasang iklan lowongan pekerjaan pada tempat-tempat tertentu atau website tertentu itu. Dengan demikian, proses rekrutmen ini adalah yang paling banyak pertimbangannya oleh HRD atau perekrutan ketika mereka diminta untuk mencari kandidat karyawan untuk mengisi posisi pada perusahaan. Seperti itu. Proses rekrutmen eksternal ini mempunyai banyak kelebihan seperti berikut ini diantaranya. Memberikan kesempatan untuk menemukan kandidat dengan kemampuan, skill, dan pengalaman yang mampu mengembangkan perusahaan. Hal ini karena rekrutmen eksternal bisa menjangkau lebih banyak orang, sehingga lebih dari 3 juta orang yang akan membutuhkan pekerjaan dengan spesifikasi yang Anda butuhkan. Seperti itu. Kemudian ada dengan jangka yang lebih luas juga, rekrutmen eksternal mendatangkan orang dengan kelompok usia dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Kemudian ada juga rekrutmen eksternal juga bisa mendatangkan orang yang berasal dari kompetitor, sehingga Anda bisa menggunakan karyawan untuk membuat perkembangan bisnis atau inovasi yang berbeda dari kompetitor itu. Kemudian di sini juga ada yang terakhir, lebih banyak orang dari luar. Yang dimaksud yaitu bekerja untuk perusahaan bisa memberikan suntikan ide baru dan juga semangat yang baru seperti itu. Dan juga terdapat kekurangan dari rekrutmen eksternal ini. Di antaranya kekurangannya itu meskipun rekrutmen eksternal memberikan banyak manfaat, tapi di sisi lain juga memberikan beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Berikut ini beberapa pertimbangan dalam melakukan rekrutmen eksternal. Yang pertama, melakukan rekrutmen eksternal membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tidak jarang Anda harus menyewa tim marketing untuk membantu memasarkan iklan rekrutmen sehingga bisa menemukan kandidat yang tepat. Yang kedua, selain dari biaya, rekrutmen eksternal juga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses rekrutmennya. Hal ini termasuk dalam screen lamaran, melakukan serangkaian tes dan wawancara sebelum memilih kandidat yang dirasa sesuai, seperti itu. Dan yang ketiga adalah meskipun sudah mendapatkan kandidat yang sesuai, kandidat tetap membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi dengan suasana perusahaan sebelum akhirnya bisa bekerja dengan baik, seperti itu. Proses adaptasi dalam mempelajari hal-hal di perusahaan bisa memakan waktu cukup lama. Demikian, selain itu bisa saja kandidat sudah diterima ternyata tidak bisa mengikuti irama perusahaan, itu akhirnya memilih untuk keluar, seperti itu. Karena sehingga Anda perlu menyeleksinya dengan baik, seperti itu. Tadi saya sudah memaparkan dari rekrutmen eksternal seperti apa, sekarang saya akan memaparkan dari rekrutmen internal itu seperti apa. Baik, rekrutmen internal adalah karyawan yang akan mengisi lowongan kerja diambil dari dalam perusahaan tersebut, yakni dengan cara memutasikan atau pemindahan karyawan, ya seperti itu, memenuhi spesifikasi pekerjaan jabatan itu. Pemindahan karyawan itu baik bersifat vertikal, promosi ataupun demosi, maupun bersifat horizontal. Jika masih ada karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan, sebaiknya pengisian jabatan tersebut diambil dari dalam perusahaan, khususnya untuk jabatan manajerial. Seperti itu. Hal ini sangat penting untuk memberikan kesempatan promosi bagi karyawan yang ada, seperti itu. Kelebihan dari rekrutmen internal ini diantaranya adalah rekrutmen internal tidak membutuhkan dana sebanyak rekrutmen eksternal. Hal ini karena Anda tidak perlu mempublikasikan dengan luas tentang iklan rekrutmen yang sedang berjalan. Bahkan rekrutmen internal menggunakan hanya 50% lebih sedikit daripada rekrutmen eksternal. Dan berikutnya, proses rekrutmen internal juga lebih cepat daripada rekrutmen eksternal karena Anda sudah mengetahui pribadi orang dalam perusahaan dan juga mengenali
cara kerja mereka, sehingga proses rekrutmen juga bisa berjalan lebih cepat, seperti itu. Dan yang ketiga, rekrutmen internal juga mempunyai resiko rendah bila seseorang tidak beradaptasi dengan pekerjaannya, sehingga bisa dipastikan bila kandidat yang dipilih sudah bisa bekerja dengan baik. Dan yang terakhir adalah melakukan rekrutmen internal juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengembangkan talenta karyawan dengan cara mempromosikan mereka pada posisi yang lebih tinggi, seperti itu. Dan juga terdapat kekurangan dari rekrutmen internal ini. Meskipun sekilas rekrutmen internal ini nampak bagus, namun proses rekrutmen ini juga tidak lepas dari kekurangan. Salah satu kekurangannya adalah Anda mungkin mempunyai kandidat yang terbatas untuk skill yang dibutuhkan pada posisi tersebut. Misalnya dalam perusahaan Anda hanya ada 10 orang staff, sehingga sangat mungkin bila tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengisi posisi kosong tersebut. Selain itu, karyawan lama juga mungkin tidak membawa perubahan apapun pada perusahaan dan hanya bekerja seperti biasanya, seperti itu. Hal ini karena kurangnya perbedaan dalam perusahaan, sehingga tidak ada ide baru yang muncul untuk memberikan perubahan positif pada perusahaan. Tidak jarang bila perubahan jabatan pada karyawan juga bisa menimbulkan pertikaian karena salah satu merasa lebih pantas untuk menduduki posisi tersebut, seperti itu. Berikutnya saya akan menjelaskan seleksi itu seperti apa penjelasannya. Di sini seleksi adalah kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan, yang berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat, seperti itu, untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima, proses tersebut dimulai ketika pelamar kerja dan diakhiri dengan keputusan penerimaan, seperti itu. Dan di sini saya akan menjelaskan, memaparkan sedikit proses seleksi itu seperti apa. Silakan menyaksikan. I know the other girlies wanna wear expensive things like diamond rings, but I don't wanna be the puppet that you're playing on a string. This queen don't need a king. Oh, I don't know what you've been told, but this guy right here's gonna rule the world. Yeah, that is where I'm gonna be, because I wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. And my love to you, you let her love, treat her better. We gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more. Saya akan menjelaskan tentang instrumen seleksi. Pada dasarnya untuk menyeleksi karyawan secara efektif sendiri dibutuhkan beberapa hal yang perlu untuk dipenuhi. Karena karyawan merupakan investasi yang sangat penting dan juga merupakan aset dari suatu perusahaan. Maka pemilihan karyawan juga harus memperhatikan banyak hal, mulai dari yang sederhana hingga yang detail, seperti itu. Oleh karena itu, perusahaan ini adalah beberapa instrumen seleksi karyawan yang efektif, yang mana ikut berperan penting di dalam proses rekrutmen calon karyawan. Di antaranya adalah yang pertama ada supervisor. Supervisor sendiri merupakan salah satu bagian dari perusahaan yang mana menangani para karyawan yang sesuai dengan bidangnya, mulai dari produksi, pekerjaan, sampai dengan proses rekrutmen dari bidangnya sendiri. Supervisor ini juga memiliki tanggung jawab yang besar karena harus mengawasi setiap kinerja dari para bawahannya, dan juga biasanya di dalam suatu perusahaan memiliki tugas untuk mengatasi para pelamar kerja dalam tahap pertama, yang mana kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dan yang kedua ada Human Resource Department atau HRD. HRD merupakan salah satu bagian yang memang menangani penerimaan dan penyeleksian karyawan, atau seringkali juga disebut dengan bagian personalia. Selain menangani penerimaan dan penyeleksian karyawan, juga menangani masalah karyawan-karyawan yang memang sudah bekerja di perusahaan tersebut.
HRD memang sangat berperan penting dalam suatu perusahaan untuk pengembangan karyawan dan sangat efektif. Dan yang ketiga ada manajer. Selain HRD yang berperan di dalam penyeleksian dan penerimaan karyawan, manajer juga terkadang mengambil peranan untuk menyeleksi calon karyawan, karena manajer sendiri juga memiliki kuasa untuk menentukan calon karyawan mana yang bisa diterima oleh perusahaan. Oleh karena itu, setiap bagian tersebut harus memiliki kemampuan untuk bisa membaca karakter dari orang lain dan juga kemampuan dalam menyeleksi calon karyawan. Karena untuk hal yang pertama kali dilihat dari seorang penyeleksi karyawan adalah fisik, attitude, dan juga kemampuan. Jadi perusahaan tersebut akan bisa lebih maju dan berkembang jika memiliki instrumen seleksi karyawan yang efektif. Baik, cukup sekian presentasi yang sudah saya paparkan tadi tentang rekrutmen dan seleksi kerja. Maaf bila ada salah-salah kata ataupun pemahaman yang kurang jelas. Semoga bisa dan mudah untuk dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.